Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk presentasi. Perkenalkan, saya Beno Salmaka dengan IPK 7 dari kelas 3B. Di sini saya akan membahas tentang pragmatik, definisi, tindak ukur, indikator, peranggapan, strategi tutur. Pragmatik. Menurut Morris, pragmatik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari rangkaian tanda bahasa dan cara tanda bahasa itu diinterpretasikan. Yang dimaksud orang menurut definisi tersebut adalah pemakai tanda itu sendiri, yaitu penutur. Menurut George Yue menyebutkan definisi pragmatik yaitu yang pertama tidak mengkaji makna penutur, yang kedua tidak mengkaji makna menurut konteksnya, yang ketiga bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diucapkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau dikomunikasikan oleh pembicara. Dan yang keempat, bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut cara sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Selanjutnya, menurut Dewa Putuwijana, semantik dan pragmatik adalah cabang-cabang ilmu bahasa yang menelaah makna-makna satuan lingual. Hanya saja semantik mempelajari makna secara internal, sedangkan pragmatik mempelajari makna secara eksternal. Kesimpulannya adalah pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur makna bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Yang kedua ada deiksis. Kata deiksis berasal dari kata Yunani deiktikos yang artinya menunjuk atau menunjukkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa, bahwa deiksis diartikan sebagai atau yang menunjuk sesuatu di luar bahasa, kata petunjuk, ketakrifan, dan sebagainya. Menurut Purwo mengatakan bahwa sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila ditujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi pembicara saat dan tempat dituturkan kata-kata itu. Menurut Leon, deiksis juga dapat diartikan sebagai lokasi atau identifikasi orang, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diaju dalam hubungannya dengan dimensi yang bersifat deiksis pada saat dituturkan oleh pembicara atau yang diajak bicara. Selanjutnya tindak tutur. Kesimpulannya, deiksis merupakan bagian pragmatik yang membahas tentang ekspresi atau konteks dalam kalimat. Tindak tutur. Menurut Leach, tindak tutur adalah suatu ujaran dari seorang penutur terhadap mitra tutur ketika sedang berkomunikasi. Kesimpulannya, tindak tutur adalah tuturan yang mengandung maksud atau paksaan ilokusi dan mempengaruhi lawan bicara dan pendengarnya. Selanjutnya ada implikator. Menurut Howe, implikator adalah informasi yang terdiri atas beberapa hal, yakni yang dikatakan dan yang tidak dikatakan. Informasi yang tidak dikatakan disebut implikator. Implikator menurut Jarwowi Jojo mengungkapkan bahwa ada kalanya pembicara menyampaikan informasi secara implisit. Kesimpulannya, implikator adalah apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari suatu ujaran serta latar belakang apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada peranggapan. Menurut Cummings, peranggapan adalah asumsi-asumsi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Menurut Salwi Putrayasa, memberi batasan peranggapan sebagai syarat yang diperlukan bagi benar tidaknya suatu kalimat. Kesimpulannya, peranggapan atau presuposisi adalah pengetahuan bersama yang
sarjana berpendapat strategi bertutur berdasarkan teknik penyampaiannya. Strategi bertutur dapat diidentifikasi menjadi tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang menyatakan secara langsung maksud penutur, sedangkan tindak tutur tidak langsung dinyatakan sebagai mengubah fungsi jenis kalimat. Kesimpulannya, strategi penutur adalah strategi yang digunakan oleh seseorang dalam bertutur santun untuk mengoptimalkan tujuan komunikasi dan menghindari sikap yang memberi dampak komunikasi berupa ancaman terhadap kenyamanan penutur dan mitra tujuan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah mempresentasikan materi pada siang hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan dengan menyebutkan nama dan desa. Silakan untuk Mona. Nama saya Putri dengan 21. Ditanya bagaimana penggunaan ukuran dan indikator dalam konteks pragmatik bahasa Indonesia. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sistiani Putri Utami, NIM 58. Bagaimana konsep pragmatik dapat mempengaruhi pemahaman konteks dan makna dalam percakapan sehari-hari? Baik, terima kasih kepada kedua penanya. Kepada presenter dipersilakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mona. Bagaimana penggunaan tuturan dan indikator dalam konteks pragmatik bahasa Indonesia? Jawabannya, tuturan dan indikator memiliki peran penting dalam komunikasi bahasa Indonesia untuk memahami konteks dan nuansa dalam menggunakan tuturan dan indikator agar komunikasi menjadi lebih efektif dan dipahami dengan baik. Tuturan mencakup ekspresi lisan atau tulisan seseorang, sementara indikator merujuk pada makna yang tersirat atau disimpulkan dari tuturan tersebut. Contohnya, jika seseorang bertanya, apakah kamu mau minum? Lalu yang lain menjawab, saya sedang tidak haus. Indikatornya mungkin menyiratkan bahwa orang tersebut tidak ingin minum saat itu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Uta, bagaimana konsep pragmatis dapat mempengaruhi pemahaman konteks dan makna dalam percakapan sehari-hari? Jawabannya, pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari secara konteks dan situasi, memengaruhi makna bahasa dalam percakapan sehari-hari. Pemahaman terhadap maksud pembicara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pragmatik seperti konteks sosial dan pengetahuan bersama. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dan kami mohon maaf yang sejelas-jelasnya apabila dalam mempresentasikan materi pada siang hari ini masih terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga presentasi pada siang hari ini bermanfaat bagi kami dan teman-teman semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.